pantai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu lari puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas Sanggar Sastra untuk kesempatan hari ini ya, di hari Senin 1 Juni 2026. Saya Esi Armisi, juga rekan Aziz yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, memperingati hari lahirnya Pancasila, tema yang kami hadirkan di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra untuk kesempatan malam hari ini seputar cinta sastra, cinta Pancasila. Nah, Anda yang ingin ikut bergabung, silakan nanti boleh bergabung ya, menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya obrolan ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, di kesempatan malam ini pendengar, kami juga sudah bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang. Ini langsung saja Esi sapa. Yang pertama ini ada, kalau di Sanggar Sastra ini sapaannya kakak ya, semuanya kakak. Ada Kak Dwi Oktisari, SOS MSI yang merupakan seorang dosen, sudah hadir langsung. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat Kakak malam, assalamualaikum Sari. Kak. Apa kabar nih? Sangat baik. Luar biasa Alhamdulillah. ya. Terima kasih untuk hadirannya di Studio Pro 1 RRI Palembang. Kak Sari tidak sendirian pendengar, karena juga bersama dengan Kak Indah Lestari SOS. Ini merupakan guru SDIT Kenan Palembang ya. Assalamualaikum, selamat datang di RRI Pro 1 perdana ya Kak Indah ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Iya, sudah hadir langsung. Dan juga ini ada yang ganteng di malam ini ya, selain Aziz. Ada Kak Bayu, di mahasiswa ya di Universitas Syakia Kirti ya. Kabarnya gimana Bayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih juga untuk waktunya ya, sudah diluangkan untuk pendengar di malam hari ini di obrolan komunitas Sanggar Sastra, Cinta Pancasila. Nah, ini kalau berbicara mengenai Pancasila gitu ya, yang kaitannya dengan tentunya sastra, bagaimana tentunya nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan juga keadilan sosial ini dikemas secara indah melalui media sastra. Mungkin ada pandangannya nih Kak Sari, seperti apa kalau dikemas untuk sastra gitu ya, baca puisi khususnya. Betul. Jadi yang pasti kita harus paham bahwa sastra itu adalah seni keindahan. Kita tahu juga bahwa Pancasila itu adalah landasan dasar dari semua yang membuat bangsa Indonesia ini berdiri. Salah satunya di sana adalah bahwa Indonesia terkenal dengan seninya. Seni kaitannya dengan indah, sehingga sastra akan tumbuh subur apabila kita selalu mengaitkan dengan norma-norma Pancasila Indonesia. Oke, seperti itu jadi ya. Jadi juga bisa diekspresikan melalui karya sastra ini ya, nilai-nilai dari Pancasila. Ya. Nah, ini kalau boleh tahu, kalau untuk Bayu gitu ya, udah berapa lama gitu ya menyukai dunia sastra ini? Kalau saya kebetulan suka sastra itu sejak SMP. Sejak SMP ya. Karena saya suka mengikuti, kebetulan ada eskul sastra dan teater di SMP saya dulu. Yang dimana kedua eskul tersebut mewajibkan untuk kami menggunakan sastra, puisi sebagai bentuk elemen dalam penampilan kami. Dan juga dalam bentuk tes sebelum masuk ke dalam eskul kami.
Oke, kenapa bisa jatuh cinta, bisa suka sama sastra puisi ini? Menurut saya sastra atau puisi atau segala macam seni itu adalah bentuk ekspresi diri Betul. yang memberikan suatu bentuk emosi kita ke dalam suatu seni tersebut. Semisal kita lagi sedih, kita bisa melukis, menggambar atau melakukan hal-hal yang kita suka dalam bentuk seni. Dan di dalam bentuk seni tersebut bisa digambarkan kalau semisal harmoni yang sedang sedih, harmoni yang sedang senang, ataupun semacam seperti lukisan, itu memiliki berbeda bentuk tergantung mood atau apa yang kita rasakan, kita rekreasikan dalam bentuk seni tersebut. Oke, kalau Kak Indah sendiri gimana ceritanya bisa suka sama sastra ini, puisi? Iya, sejak waktu kuliah itu suka berbincang-bincang sama Bunda tentang sastra. Dan waktu sekolah juga suka ikut lomba baca puisi, Kak. Oh, suka ikut Iya, lomba suka baca ikut lomba Dan puisi. itu langsung menang atau awalnya enggak? Awalnya belum. Belum. Beberapa kali mungkin juara harapan masih waktu itu. Oke, jadi itu yang membuat jadi cinta ya. Iya. Kalau Kak Sari sendiri gimana nih Kak Sari? Mungkin boleh cerita gitu ya. Awal mulanya menyukai puisi ini seperti apa? Karena Kak Sari juga nggak cuma membacakan tapi juga menulis ya. Iya, betul. Gimana ceritanya? Jadi memang karena dulu tinggalnya tuh jauh, maksudnya tidak terlalu di pelosok tapi di asrama Batalion Kavaleri Karangenda. Di tahun 80-an itu di tempat kita kan untuk media informasi seperti televisi itu masih sedikit sekali. Nah, jadi yang paling sering didengar itu adalah siaran-siaran radio. Saya paling menyukai karena setiap waktu pagi itu ayah selalu nyetel itu untuk kami bangun. Nah, yang sering didengar itu adalah musik dan lagu-lagu juga puisi. Dari situ saya sering seperti yang disampaikan sama Abang Bayu tadi bahwa kita bisa mengekspresikan dari perasaan, pikiran, apa yang terjadi saat itu dan sebagainya melalui tulisan. Karena dulu itu kan sering ada yang namanya diare. Nah, dari diare itu saya sering menulis apa yang saya rasakan hari itu, seandainya marah, kesel dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga pas di kelas 3 ada kegiatan dari RRI Palembang ini yang datang ke sekolah-sekolah untuk bisa menginput atau merekrut daripada anak-anak itu untuk bisa tampil di RRI, membacakan puisi, bernyanyi dan sebagainya. Karena saya merasa suka di situ, saya ikut awal mulanya. Nah, karena seneng, akhirnya kebiasaan saya menulis puisi. Kayak gitu. Jadi sampai hari ini alhamdulillah saya selalu nulis puisi, kadang di FB atau di apalah, pokoknya suka aja gitu. Oke, jadi itu ceritanya ya Kak Sari ya. Wah, ini sudah nggak sabar tentunya pendengar juga untuk bisa langsung menyaksikan penampilan dari Kak Sari, Kak Indah juga Kak Bayu tentunya di program obrolan komunitas Sanggar Sastra untuk kesempatan malam hari ini ya. Siapa yang bakal membaca pertama kali? Silakan. Jadi Kak Indah ini kalau panggil saya Kak Bunda, Bunda karena saya dosennya, tapi keakrabannya kami banyak hal ada persamaan gitu. Jadi jadi kita mulai dengan Kak Sari ya. Boleh. Temanya tentang apa nih Kak Sari? Karena kita memperingati hari lahirnya Pancasila, maka tentu dominan tentang Pancasila yang kita sampaikan. Oke, judulnya? Pancasila. Pancasila, baik. Kita langsung saja simak ya pendengar Kak Sari dengan puisinya. Dwi Oktisari berkarya. Pancasila. Pancasila adalah landasan negara. Pancasila adalah filsafat bangsa. Pancasila adalah pandangan hidup.
bagiku, bagimu, bagi negeri kita. Cipta, rasa, dan karsa lahir dari rahimnya Pancasila. Dari dulu, kini, dan nanti bagi bangsa kita Indonesia. Padamu Pancasila, jangan hilangkan hatiku, jangan buyarkan rasaku. Yang melaju menapa era dunia, Pancasila merangkai dengan elok lautku, samudraku, langitku, gunungku, lembah dan ngaraiku. Kau memeluk dengan lembut bumiku, tanahku, airku, serta seluruh tumpah darahku, Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Kak Sari, indah sekali ya puisinya. Ini ditulis langsung sendiri Kak Sari? Ya, ditulis sendiri. Oke. Berapa lama itu proses pembuatan puisinya Kak Sari? Kemarin cuma satu hari. Cuma 1 hari langsung jadi. Iya. Oke, baik. Biasanya kalau yang membuat Kak Sari lebih lancar gitu dalam penulisan puisinya, apa nih? Mungkin ada faktor-faktor tertentu. Yang pasti saya bukan cuma bikin sendiri, tapi saya juga mengikuti atau menyukai karya-karya daripada puisi-puisi teman-teman, kawan-kawan, atau juga dari pakar-pakar begitu kan, seniman-seniman. Tetapi memang saya selalu mengaitkan seperti tadi yang saya sampaikan, apa yang sedang terjadi, momen apa yang harus kita sampaikan. Karena menurut saya puisi atau sastra itu adalah manifestasi daripada aktivitas jiwa yang ingin kita sampaikan melalui sastra gitu. Baik, kita lanjut ya ke Kak Bayu, boleh? Ya, boleh. Oke, kita langsung simak. Pendengar, judulnya apa nih? Kerawang Bekasi. Kerawang Bekasi. Kami yang kini terbaring di antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam keheningan di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang yang berserakan. Atau kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam keheningan di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenang,
kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjamurlah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring di antara Kerawang, Bekasi. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Puisi yang sudah dibawakan Kak Bayu, Kerawang, Bekasi, karya Hairil Anwar ya. Iya, betul sekali. Baik, kita coba ke penelpon yang sudah tersambung. Ya, sayang sekali terputus. Silakan untuk pendengar nanti boleh bergabung, tapi setelah Kak Indah ini membacakan puisinya. Silakan Kak Indah dengan puisinya. Judulnya apa nih Kak Indah? Mengenang kembali Pancasila. Mengenang kembali Pancasila. Mengenang kembali Pancasila, karya Sonia Fijri. 1 Juni telah menyapa, membawa kisah tentang dasar sebuah negara. Bukan hanya pengingat semata, tapi panduan hidup sepanjang masa. Telah lahir Pancasila yang takkan pudar sebagai identitas bangsa. Dasar yang tak pernah goyah walau berganti zaman, dan kunci untuk melawan segala keburukan. 1 Juni kembali menyapa, bahkan untuk kesekian kalinya. Merah putih berkibarlah di angkasa. Pancasila pemersatu kita semua. 5 sila tanpa celah menjadi cahaya dalam kegelapan, menjadi satu untuk meraih tujuan, dan pemicu langkah ciptakan kedamaian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Indah untuk puisi yang sudah dibacakan ya. Karya siapa Kak Indah? Ini kebetulan karya adik sepupu saya. Karya adik sepupu. Iya. Siapa namanya? Namanya Sonia Fijri. Oh iya, Sonia, ini puisinya udah dibawakan juga dengan Indah pastinya. Dengan Indah juga, dengan Kak Indah juga ya. Indah 2 kali jadinya ya. Oke, nah ini kalau berbicara mengenai membaca puisi ya, Kak Sari tentu sudah sangat familiar gitu ya dengan membaca puisi dari dulu bahkan ya. Mungkin apa nih tantangan-tantangan yang dihadapi untuk bisa membawakan puisi itu dengan maksimal ya Kak Sari ya? Ya. Jadi yang pasti kalau saya pribadi, terutama bahwa kita tahu dulu apa yang mau disampaikan. Berkaitan dengan momennya, seperti contohnya sekarang memperingati hari lahir Pancasila. Kita harus paham bahwa yang kita sampaikan kepada pendengar atau kepada audiens atau halayak itu tentang Pancasila, itulah yang kita buat. Kemudian kita juga mengingatkan bahwa yang kita sampaikan ini adalah bukti nyata. Karena kita tahu tadi bahwa Pancasila adalah landasan dasar dari bangsa. Itu. Kemudian perlunya kita memahami intonasi, karena dari bahasa intonasi itu lebih mengena apa yang mau kita sampaikan. Juga diptong, jadi A, I, U, E, O daripada yang mau kita sampaikan, sehingga makna daripada kata demi kata itu tersampaikan. Itu Kak. Oke, Kak Bayu sama Kak Indah mau menambahkan, boleh tipsnya mungkin untuk bisa membawakan puisi itu dengan baik gitu ya. Kalau dari Kak Indah apa nih?
kita harus ngerti maknanya dulu. Ngerti sih, Kak. maknanya Iya. ya. Oke. Jadi bisa menjiwai seperti itu ya. Jadi bisa menjiwai. Oke, kalau Kak ketika Bayu? kita membaca. Kalau dari saya pribadi dalam membacakan puisi, dalam menuliskan puisi, yang pertama kita harus memahami emosi yang ada di dalam puisi tersebut. Jujur, jika kita sudah mengetahui apa makna dan hal yang ada di dalam puisi tersebut, emosi yang ada di dalam puisi tersebut, dan kita memasukinya, kita akan mengeluarkan potensi suara atau hal lain yang dapat membuat puisi tersebut menjadi maksimal. Yang jelas kita harus memahami dulu apa puisi yang kita bacakan tersebut. Oke, baik Kak Sari, Kak Bayu, Kak Indah, nanti kita akan lanjut kembali untuk puisi yang kedua ya. Kita jeda sebentar, pendengar juga pastinya masih kami nantikan peran sertanya, bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung di WA 082179279090. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca 1 puisi wajib dan 1 puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semetar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Sanggar Sastra. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
Terima kasih pendengar, masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus bersama Anda masih di program obrolan komunitas Sanggar Sastra, Cinta Sastra, Cinta Pancasila. Di malam hari ini bersama Kak Dwi Okti Sari SOS MSI yang merupakan dosen di Universitas Syakya Kirti ya Kak Sari ya. Selanjutnya juga ada Kak Indah Lestari SOS, ini guru SDIT Kenan Palembang, dan juga ada Bayu ini ya. Dan pastinya pendengar Anda yang ingin ikut bergabung, silahkan kami tunggu peran sertanya. Bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090. Dan tentunya obrolan ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital ya di Play Store dan juga App Store. Ini sudah ada beberapa atensi dari pendengar yang dikirimkan via kanal YouTube ya. Ini dari Alpin Chandra 8849. Bayu semangat nih ya. Bayu let's go. Dibuat Bayu. Ada Ira Lidiawati 6863, semangat Besti, semangat Bunda juga. Terima Semangat kasih. Bunda Indah. Terima kasih. Oke, ada Nadia Ramadhani, go Bayu. Ini fansnya Bayu nih ya. Ini ada Sodia Fijri 4055, Masya Allah Ibu Indah. Oke, ini juga ada Nadia Ramadhani. Oke, buat Bayu juga. Dan ini ada Dimas Setiawan TV 3257, jangan tegang yuk, santai Ben. Siapa nih, Kak Indah apa Kak Sari? Oke, terima kasih atensinya. Oke, ini Alpin Chandra juga, yuk senyum yuk. Senyum, Iya, teman-teman disuruh satu senyum, iya. satu angkatan, teman satu Oke, angkatan. ada Cici juga 29 RDK. Masya Allah semangatnya sampai sini Bu dosen cantik. Iya, makasih Wah, Ci. fansnya Kak Sari ya. Oke, ada Ahmad Waras 7458, semangat Bayu, jangan grogi. Ini semangat Kakak Indah dari Ahmad Waras 7458. Oke, ada Yoga Andai 1477, semangat ya. Oke, terima kasih buat atensinya, buat yang udah bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Oke, kita lanjut lagi ke puisi yang kedua tentunya. Boleh kita mulai dari yang ganteng dulu ya, Kak. Yang ganteng dulu. Sari, Kak Indah Iya. ya. Silakan nih Bayu untuk bisa membacakan puisinya. Judulnya apa nih? Doa. Doa. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termenung aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Bayu untuk puisinya ya. Kita lanjut ke Kak Indah ya, Kak Indah ya, untuk Boleh, bisa Kak. membacakan puisinya. Judulnya apa nih Kak Indah? Kali ini judulnya Pancasila. Pancasila, pas ya dengan momen hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Silakan Kak Indah. Pancasila, karya Atika Falisya. Seindah namamu, seagung tujuanmu, melekat dalam hatiku, terkenang dalam kalbu. Ketuhanan
kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, mewujud serta keadilan. Prinsip yang 5 menjadi ideologi negara, alat pemersatu bangsa, pegangan menuju cita-cita. Pancasila dasar negara, 1 Juni peringatannya. Tokoh-tokoh hebat perumusnya, dikenang sepanjang masa. Yaumul Milad untukmu, jayalah negeriku, rakyat bersatu karenamu. Demi Indonesia adil, makmur, dan maju. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pancasila tadi judulnya Kak Indah ya. Tadi yang menulisnya siapa tuh Kak Indah? Ini saya cari di Google. Oh, oke. Iya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita ke Kak Sari kembali ya. Kak Boleh. Sari ini judulnya apa nih? Masih kaitannya dengan Pancasila, tetapi saya mengadopsi dari salah satu kegiatan memperingati hari 1 Juni 2023 yang diciptakan oleh Sapira Mahpud. Ya. Oke, silakan Kak Sari. Oh Pancasila, karya Sapira Mahpud. Torehan tinta pemikiran para pahlawan, lahir setelah kata merdeka diteriakkan. Untaian kata yang kaya akan makna, menjawab nasib bangsa yang tak tertata. Garuda gagah, simbol kekuatan bangsa. 17 sayap tanda sejarah luar biasa. Bintang emas dalam perisai Garuda bangsa. Cahaya rohani ketuhanan yang Maha Esa. Padi, kapas, pohon beringin, kepala banteng dan juga rantai bukan sekedar hiasan yang terangkai. Pantas kita mengerti tentang tanda yang tersemat. Bukan sekedar wujud, namun juga makna yang tersirat. Pancasila pun terdengar begitu lantang, terpampang sebagai ideologi yang tiada menentang. Sebagai pondasi bangsa yang sempat terjajah. Petunjuk arah kemana harus melangkah. Namun miris, didengar tentang kabarnya, di mana nilai-nilainya tak lagi dipegang dengan kuatnya. Pribumi yang telah melayang kesadarannya, mengejar dunia lupa pada sejarah tragisnya. Oh Pancasila, sekali lagi ku dengar kabar sedihmu. Hanya tulisan dan gambar yang terlihat begitu indah di sudut-sudut tanah air. Terima kasih. Terima kasih Kak Sari. Luar biasa puisinya ya, dan juga penyampaiannya dari Kak Sari ini benar-benar kita diajak untuk bisa menghayati nilai-nilai Pancasila seperti itu ya. Terima kasih. Kak Sari ya. Nah Kak Sari ini dalam membacakan puisi tentu perlu penjiwaan seperti tadi apa yang sudah
sampaikan Kak Ya, betul. Sari, Kak Bayu juga Kak Indah ya. Nah ini untuk bisa menjiwai puisi tersebut, mengekspresikannya juga dari tampilan wajah seperti itu. Bagaimana nih Kak Sari, mungkin ada tipsnya juga buat pendengar, utamanya buat pemula nih, harus seperti apa gitu ya, persiapan, mungkin ada persiapan khusus yang harus dilakukan sebelum membaca puisi? Iya. Jadi sekali lagi, karena namanya sastra itu seni, jadi cara menyampaikan pun memang berbeda-beda. Cuma yang pasti bahwa karena kita membaca, memang harus membaca jadinya. Tetapi secara keseluruhan, yang pertama, selain kita paham dulu makna yang ingin disampaikan, kita juga harus hafal apa yang mau kita sampaikan ini. Karena dengan hafalnya tersebut, kita sudah tahu bagaimana mengekspresikan mimik wajah kita. Karena yang namanya membaca puisi tidak seperti deklamasi. Kalau deklamasi kita boleh berekspresi dengan semua gerakan dari kepala sampai kaki. Sementara dengan membaca puisi kita membaca tapi mengekspresikannya dengan intonasi suara dan mimik wajah. Begitu. Oke, Itu, Kak. seperti itu ya. Baik, ini kita bacakan kembali, ada atensi dari pendengar kita. Ada bukan pro player 3700 Bu Guru Indah. Ini ada emoticon love-nya ya. Oke, ada Nadia juga. Bayu semangat, ada juga Ros 1223, keren sekali, Sanggar Sastra selalu keren ya. Terima kasih. Oke, ada Suzana Frida, semangat Bayu, smile. Ada juga Alpin Chandra tadi udah ya. Juga ada Cici tadi juga udah, bagus sekali Bunda Dwi. Terima kasih Kakak Cici. Oke, tipsnya sangat berguna Bunda dosen ya. Oke, ada Yoga Andal 1477 Bayu, let's go. Oke, dari Kak Bayu sama Kak Indah, mungkin untuk bisa mensiasati kalau tampil di panggung perform seperti itu ya, supaya nggak nervous, apa nih tipsnya dari Kak Indah terlebih dahulu, boleh? Yang pasti Kak, yang pertama itu harus latihan ya. Latihan, Iya, ya. latihan. Mhm. Yang kedua juga percaya diri. Percaya diri. Ya, yang sangat penting itu percaya diri. Sangat penting percaya diri. Iya, kalau kita grogi, nggak percaya diri, semuanya jadi hilang fokus. Oke, Iya, harus fokus harus gitu fokus. ya. Didapatkan dari tadi latihan dan percaya diri. Iya. Kalau Kak Bayu apa nih tipsnya? Kalau dari saya tentu seperti kata Kak Indah tadi, yang pertama kita perlu persiapan dan latihan terlebih dahulu. Yang kedua, ini ajaran dari pembina saya di SMA maupun SMP. Kalau menganggap sebuah pertunjukan atau perlombaan, anggaplah perlombaan atau pertunjukan tersebut sebagai latihan, tetapi ketika latihan harus menganggap latihan itu sebagai perlombaan. Ya. Begitu Oke, saja. supaya nggak terlalu nervous kali ya. Betul. Kak Sari mungkin ada tips tambahan gitu ya, supaya nggak nervous. Kalau untuk penampilan, Betul. tampil ya. Ya. Jadi performnya supaya kita ini. Yang pertama tadi pasti bahwa satu itu tidak boleh ditinggalkan, kita paham dulu, kemudian kita hafal. Kemudian kita harus mengatur nafas dulu. Dengan kita mampu mengatur nafas, berarti kita juga bisa menguasai diri kita, seperti itu. Kemudian kalau seandainya kita dalam suatu kompetisi atau pertandingan, kita tetap dulu satu-satu ya, bagaimana, dan memang kita harus eye contact. Nah, kemudian pada waktu kita menyampaikan sesuatu itu, kita mau menyampaikan kepada siapa ini. Jadi seandainya ada 3 juri, 4 juri, yang di tengah kita harus melihat di tengah, sehingga kita berharap bahwa bahasa kita atau yang kita sampaikan ini mengena, seperti itu. Terus kita tidak boleh terlalu bahasa artinya berekspektasi atau beryuforia dengan tubuh kita, karena nanti yang melihat, menonton atau yang menjadi penjurian, dia tidak lagi mendengar apa yang kita sampaikan, tetapi fokusnya dengan gerak tubuh kita, seperti itu. Nah, jadi
pertama kali memang harus betul-betul dipahami, kita hafal dengan isinya, tahu maknanya, dan untuk apa ini kita sampaikan. Ada yang seperti mengajak, ada yang seperti pemberitahuan, ada yang seperti himbauan dan sebagainya. Begitu, Kak. Oke, baik. Wah, ini gak berasa kita sudah di akhir acara ya. Dalam obrolan komunitas Sanggar Sastra untuk kesempatan malam ini, mungkin ada harapan atau pesan-pesannya untuk pendengar. Tapi sebelumnya ada yang bergabung, tapi ini kita coba sapa di line telepon ya. Pro 1, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Esi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di akhir-akhir ini, gimana Oma Ana? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh sikat saja Oma. Oke deh, terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum ibu-ibu, para komunitas. Ya Allah, Masya Allah. Cara berpuisinya itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, Mama bertanya nih, Mama ingin tahu gitu. Jadi makna Pancasila itu dipuisikan apa kira-kira gitu? Oke. Iya, itu baik. aja ibu-ibu. Terima kasih Oma Ana. Terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli ini. Oke. Kak Sari boleh? Jadi pertanyaannya tadi makna Pancasila yang dipuisikan. Oke, jadi dicoba jawab ya Kak. Kak Ana. Oma Ana. Oh, Oma Ana ya. Karena sekali lagi Pancasila ini merupakan satu landasan dasar daripada bangsa Indonesia. Kemudian merupakan filsafat bangsa, juga pondasi. Karena dia lahir tanggal 1 Juni itu sebelum tahun 1945, tapi mendekati 1945. Dan setiap tahun kita memperingatinya. Untuk yang pertama kali kita puisikan, kenapa? Melalui Radio Republik Indonesia. Ini adalah salah satu mata dunia atau jendela dari mata dan telinga untuk bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat luas. Nah, tentu saja dari apa yang kita sampaikan itu adalah dari makna yang sedang kita peringati ini untuk satu mengingatkan kembali bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang akan selalu menjunjung tinggi landasan filsafat daripada bangsa Indonesia. Karena di sana ada Oma Ana di usia yang sekarang tentu kita sudah melalui banyak kesibukan-kesibukan atau peristiwa-peristiwa sehingga terkadang kita lupa bahwa sebenarnya kita masih tetap berdiri di bumi Indonesia. Dengan adanya kegiatan membaca puisi, salah satu adalah pengenalan kembali atau mengingatkan kembali kepada kita semua warga negara Indonesia bahwa salah satu bentuk mencintai daripada Pancasila adalah mencintai bangsa Indonesia sekaligus mencintai diri kita sendiri. Mungkin itu Oma Ana. Terima kasih Kak Sari. Ya. Oke, ini terakhir mungkin ada pesan-pesan atau himbauannya untuk pendengar dari Kak Indah terlebih dahulu, boleh disampaikan Kak Indah? Hari ini berhubung hari lahirnya Pancasila, untuk kita semua bisa mengamalkan dari nilai-nilai Pancasila, dari 5 sila tersebut, seperti gotong royong, saling menghormati, toleransi juga Kak. Ya. Oke, Kak Bayu silakan. Kalau menurut saya untuk Indonesia dan kepada masyarakat-masyarakat yang hadir pada saat ini, ada kalanya kita terus mengingat Pancasila, entah itu dari bentuk jiwa, raga maupun aksi. Seperti kata Kak Indah tadi, kita melakukan gotong royong, itu sebuah bentuk kerjasama, ataupun dalam bentuk toleransi seperti membantu sesama agama, tidak membeda-bedakan, dan dalam bentuk ras dan lainnya. Bagian dari filsafat. Iya, Okay. bangsa Indonesia. Kak Sari silahkan sekaligus closing statementnya ya. Oke. Jadi kembali lagi bahwa dengan kita memperingati 1 Juni ini, kita harus kembali mengingat dasar daripada landasan bangsa Indonesia, sadar bahwa kita adalah orang-orang Pancasila, sadar bahwa kita hidup di negara yang selalu menjunjung tinggi, karena apapun itu, sebesar apapun masukan-masukan daripada kemajuan teknologi,
akan tetap bersonding dengan yang namanya landasan Pancasila sehingga akan maksimal apa yang kita harapkan. Baik. Ya. Kak Sari terima kasih, Kak Bayu, Kak Indah terima kasih sudah hadir langsung ya menyapa pendengar di malam hari ini dalam obrolan komunitas Sanggar Sastra, Cinta Pancasila. Tentunya makna yang kita rajut bersama Sanggar Sastra Cinta Pancasila hari ini semoga abadi dan tertanam di dalam dada kita. Amin, ya. insyaallah. Sukses selalu. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi. Terima ya. kasih, sukses juga buat RRI Palembang, Amin, semua terima pembawa kasih. acara. Mudah-mudahan Amin. Sanggar Sastra ini akan selalu berjaya. Amin. Bentuk daripada apresiasi masyarakat kita. Baik. Ya. Ya, pendengar, demikian obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Kak Dwi Oktisari Esos MSI, juga Kak Indah Lestari Esos, dan juga ada Bayu ya dalam obrolan komunitas Sanggar Sastra, Cinta Pancasila untuk hari ini ya. Hari Senin 1 Juni 2026. Saya Esi dan rekan Aziz pamit. Terima kasih. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada